rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, hari ini guru mau mengajak kalian dulu ya. Ayu, Felicia, Rangga, Nazril, Ilham, Syakila. Oke. Ada yang tahu hari ini kita belajar pelajaran apa? Hari ini kita belajar IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bab yang kita pelajari hari ini adalah bentuk energi dan sumbernya. Apa sih energi itu? Ada yang tahu energi itu apa? Ada yang tahu? Enggak ya, karena kita baru mempelajarinya. Energi adalah sesuatu yang dapat membuat kita bergerak atau beraktivitas. Kalian tahu nggak kipas angin ini bisa bergerak karena apa? Karena adanya listrik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian peserta didik dapat bisa mengidentifikasi apa itu energi. Selanjutnya, mengetahui bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah mengetahui sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita. Sebelumnya guru akan menjelaskan pengertian energi, bentuk-bentuk energi, dan sumber energi. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, energi adalah sesuatu yang dapat membuat kita bergerak. Oke, di sini dapat kalian lihat ada bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi gerak. Energi gerak atau energi kinetik dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya apa tadi? Yang bergerak kipas angin, kemudian kincir angin. Energi kimia. Nah, ini energi kimia merupakan energi yang dapat diolah oleh tubuh kita. Apa namanya Nuril tadi? Makanan. Sumber energinya makanan. Terus energi elastis. Energi elastis itu biasanya dari apa? Karet, ya, elastis. Tersimpan pada suatu benda elastis saat ditekan atau ditarik. Pernah lihat ketapel? Pernah. Nggak menarik itu apa? Adanya karet, ya kan? Itu namanya energi elastis. Kemudian energi panas. Energi panas dimanfaatkan untuk memasak dan menjemur. Kalau memasak itu berarti energi panasnya bersumber dari apa? Api. Kalau menjemur dari mana? Energi panasnya matahari. Energi listrik. Kalau energi listrik ini sudah sering kalian pakai ya kan? Sangat penting bagi kehidupan manusia. Energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan berbagai macam alat elektronik. Seperti apa alat elektroniknya? Setrika. Terus apa lagi yang membutuhkan listrik? Kipas angin. Apa lagi? Televisi. Energi cahaya membuat tempat gelap menjadi terang. Contohnya apa? Lampu. Betul. Api juga cahaya. Lilin. Betul, pintar. Energi bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contohnya benda yang menghasilkan bunyi itu apa? Benda yang menghasilkan bunyi. Meja kalau diapakan? Dipukul. Kemudian apa lagi? Drum. Kalau di sekolah itu ada apa? Itu apa? Bel. Bel juga menghasilkan energi bunyi. Nah, terus apa lagi?
sumbernya? Bentuk panas. Tuh. Terus ini setrika. Sumber energinya apa? Listrik. Bentuk energi yang dihasilkan apa? Panas ya. Kalau setrika kan panas ya. Radio. Radio itu dari apa? Bisa bunyi itu dari apa? Adanya baterai. Kemudian menghasilkan apa? Suara energi bunyi. Terus ini kompor. Sumber energinya dari apa? Api. Terus yang dihasilkan apa? Panas lagi. Terus ini lampu. Lampu sumber energinya dari apa? Listrik. Menghasilkan apa? Energi cahaya. Ini megafon. Megafon itu yang buat suara. Itu berarti dari apa? Ada baterainya. Terus menghasilkan energi bunyi atau suara. Lilin. Sumbernya dari mana lilin? Dari api. Menghasilkan apa energinya? Panas dan juga cahaya. Terus ini drum. Menghasilkan apa? Suara atau energi bunyi. Sekarang sudah paham bentuk energi dan sumber energi yang ada di sekitar kita? Paham. Sekarang kita akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode talking stick. Oke. Metode talking stick itu apa? Talking stick itu artinya tongkat berbicara. Ya, tongkat berbicara itu bukan tongkatnya yang berbicara, tapi kalian yang berbicara. Jadi nanti kalian duduk melingkar di depan, oke? Duduk melingkar di depan. Bu guru akan menyalakan musik, oke? Saat musik menyala, tongkatnya berjalan. Ya, tongkatnya berjalan. Saat musiknya berhenti, tongkatnya juga berhenti. Nah, tongkat itu berhenti di tangannya siapa? Dia yang akan guru kasih pertanyaan. Paham? Paham. Oke, sekarang bisa maju ke depan. Maju ke depan. Duduk melingkar. Duduk melingkar. Di sini ada tongkatnya ya. Bisa agak lebar? Bisa agak lebar? Oke, bisa agak lebar. Bentar ya. Oke, saat musik berjalan, tongkatnya itu berjalan, Bayu. Oke. Mas Nuril, oke. Sekarang Mas Nuril akan guru kasih pertanyaan. Mas Nuril, apa yang bisa digerakkan oleh energi angin? Apa? Kincir? Kincir angin, betul. Lanjut. Sekarang Mas Dino, sebutkan satu contoh sumber energi. Matahari, betul. Lanjut. Mbak Felisa. Mbak Felisa, apa yang terjadi jika tidak ada cahaya di malam hari?
kata Mbak Felisa kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat. Betul apa salah? Betul. Lanjut. Mbak Sakila. Oke, sekarang Mbak Sakila. Sebutkan satu contoh perubahan bentuk energi. Gerak, betul. Oke, lanjut. Oke, Mbak Ayu. Mbak Ayu. Apa manfaat energi bunyi? Untuk mendengarkan suara. Oke, semua sudah dapat pertanyaan. Beri tepuk tangan buat diri kita sendiri, ayo. Oke. Gimana metode pembelajarannya? Lebih menyenangkan seperti ini atau kita penjelasan dari buku saja? Enak seperti ini. Ya, tapi masih ada beberapa anak yang menjawabnya kurang percaya diri. Ya, menjawabnya kurang percaya diri. Menjawabnya kurang percaya diri berarti kan itu ya. Oke, kurang percaya diri masih terbata-bata. Menjawabnya masih malu. Oke, sekarang kita putar satu kali lagi untuk penutup. Oke, satu kali lagi. Satu kali lagi ya. Oke, Mas Rangga. Sebutkan satu benda di rumah yang menggunakan energi panas. Kompor. Benar apa salah, Mas Rangga? Benar. Oke. Sekarang anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bisa kembali. Kasih. Sekarang kita bentuk menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 2 anak. Ya, 2 anak. Oke, Sakila sama Nuril. Sakila sama Nazril ya. Sakila sama Nazril. Kemudian Ilham sama Rangga. Kemudian Felisa sama Mbak Ayu. Tugasnya apa? Nah, di sini tugasnya kalian mengelompokkan bentuk energi. Ya, di sini ada gambarnya. Terus di sini ada energi panas, energi cahaya, energi suara. Ya, dipotong. Selanjutnya ditempel. Kedua ya, kelompokan. Kedua, bangkunya ada belakang boleh, Mbak Ayu. Sakila bangkunya geser ke sini. Bangkunya saja. Ternyata bergantian ya. Ya, digunting.
Kita dibagi dua. Lalu jadi dua dulu. Ini. Yang menghasilkan energi panas itu ada kilo. Ini apa ini? Cahaya itu ini cahaya.
Oke, benar ya, ada satu kelompok lagi. Sudah semua? Sudah. Sekarang guru minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Ya. Mulai dari kelompoknya siapa yang berani? Kelompoknya Mas Rangga. Oke, kelompoknya Mas Rangga silakan maju. Kelompoknya pendek gitu. Ya, kelompoknya Mas Rangga. Untuk kelompoknya Mas Rangga mempresentasikan yang energi panas. Ini kamu Ya, kita lebih ini. Pegang. Kelompoknya Mas Rangga lihat. Teman-teman dilihat dulu, baik lihat ke depan. Energi panasnya ada apa saja itu? Api, matahari, teko. Kenapa teko menghasilkan energi panas? Untuk apa? Teko itu untuk apa? Untuk memasak air. Airnya biar bisa menjadi panas, kita membutuhkan teko. Karena teko bisa mengalirkan panas dari kompor ke air. Selanjutnya ada matahari. Matahari menghasilkan energi panas. Biasanya digunakan apa panasnya matahari? Untuk menjemur baju, menjemur ikan, ya kan? Kalau api unggun, biasanya dibuat apa unggun? Bakar ikan, kata Mas Rangga buat bakar ikan. Betul apa? Penerangan juga, berarti api unggun juga bisa menghasilkan energi cahaya. Ya, selain itu, matahari bisa menghasilkan energi cahaya apa enggak? Bisa. Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya Mas Rangga sama Mas Ilham. Oke, sekarang kelompoknya siapa? Mas Nazril. Kelompoknya Mas Nazril. Oke, sama Mbak Sakila. Oke, kelompoknya Mas Nazril sama Mbak Sakila energi bunyi. Oke, energi bunyinya ada apa aja itu?
bunyi. Oke, benar apa enggak? Punya kalian sama enggak kayak punyanya kelompoknya Mas Nazril sama Mbak Sakila? Sama atau tidak? Apa yang berbeda? Oh, tatanya, tapi isinya sama ya kan? Berarti jawabannya sudah benar. Beri tepuk tangan buat kelompoknya Mas Nazril sama Mbak Sakila. Sekarang kelompoknya Mbak Ayu sama Felicia. Berarti energi apa Mbak Ayu sama Felicia? Energi cahaya. Energi cahaya apa saja? Sama? Sama center. Yang tadi juga cahaya betul. Kalau lilin itu cahayanya digunakan pada saat apa? Pada saat lampu? Pada saat lampu mati, lampunya padam, kita bisa menggunakan lilin sebagai sumber cahaya. Center juga untuk mencari di tempat-tempat gelap ya, kita membutuhkan cahaya dari center. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Ayu sama Mbak Felicia. Sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, karena kalian sudah mengetahui materi saat ini yaitu bentuk energi sama sumber energi. Sekarang waktunya kita mengerjakan, ini dimasukkan dulu, soal evaluasi. Ini kerjakan dulu. Ini kerjakan dulu.
Kita duduk. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Energi, yaitu bentuk energi dan sumber energi. Energi tadi apa pengertiannya? Sesuatu yang dapat membuat kita bergerak atau beraktivitas. Oke. Terus bentuk energi itu ada apa aja? Cahaya, energi panas, atau api. Terus energi apa lagi? Bunyi. Sumber energinya ada apa saja? Matahari, air, terus angin, api. Oke. Tadi kita belajar menggunakan metode apa? Namanya talking stick. Bahasa Indonesianya tongkat berbicara. Gimana perasaannya menggunakan metode talking stick? Seru. Lebih seru menggunakan talking stick. Oke. Apa besok kita menggunakan talking stick lagi? Minggu depan. Oke, minggu depan kita menggunakan talking stick lagi ya. Coba sekarang cuma tanya, kalau di sekitar kalian ini sumber energi yang dapat kalian lihat itu apa aja? Angin. Dari kalau tadi kipas itu energi apa berubah menjadi energi apa? Listrik menjadi gerak. Kipas kan berputar ya, bergerak. Kalau setrika, energi apa menjadi apa? Listrik menjadi panas. Nanti sudah paham ya materi hari ini? Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai manfaat energi di sekitar kita. Jadi tugas kalian adalah membaca buku mengenai materi manfaat energi di sekitar kita ya. Bisa? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham semua, kita bisa tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Oke, Mas Rangga bisa disiapkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan.